Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah. Di pelajaran yang pertama kita telah membahas tentang sejarah perkembangan Hindu-Buddha di dunia, khususnya di India. Sebagaimana kita ketahui di pelajaran awal bahwa kita tahu bahwa Hindu dan Buddha itu berkembang di India. Hindu sendiri itu berkembang akibat adanya akulturasi, adanya percampuran budaya bangsa Arya dan bangsa Dravida. Kemudian bercampur, akhirnya melahirkan kebudayaan Hindu yang lama-kelamaan menjadi sebuah kepercayaan. Yang kedua, Buddha sendiri lahir akibat penolakan dari kebijakan-kebijakan agama Hindu. Di antaranya dominasi yang sangat tinggi dari kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta, sehingga ini melahirkan pergolakan, penolakan di beberapa pihak. Hingga lahirlah Buddha sebagai kebudayaan, akhirnya Buddha sebagai agama. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Silakan kalian perhatikan beberapa tampilan, beberapa cuplikan dari film, dari cerita-cerita baik itu kartun ataupun apa tentang kehidupan Hindu dan Buddha, bagaimana caranya. Kalau kita lihat, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia tidak terlepas dari faktor perdagangan. Kalian bisa lihat di peta penyebaran agama Hindu dan Buddha.
dari peta tadi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya lahirnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu tidak terlepas dari faktor perdagangan seperti tadi dibahas. Jadi bangsa India, bangsa Tiongkok, dan bangsa-bangsa lahir yang berdagang, yang melakukan perdagangan melalui jalur sutra laut. Dan kebetulan jalur sutra laut itu melewati kepulauan Indonesia, sehingga akhirnya lama-kelamaan melihat wilayah Indonesia yang sangat subur dengan rempah-rempah, dengan kayu dan lain sebagainya, sehingga banyak para pedagang yang singgah untuk sementara di kepulauan Indonesia, dan akhirnya mereka menemukan apa yang dicari, semacam rempah-rempah. Orang-orang India banyak yang tertarik dengan kayu gaharu, kayu cendana, dan itu menyebabkan lama-kelamaan mereka tinggal berdagang dan terjadilah percampuran kebudayaan. Nah, bangsa India sendiri mereka menyebarkan kebudayaan India sendiri seperti ya kebudayaan Hindu dan Buddha. Akhirlah kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Selain itu dari gambar tadi kita lihat fungsi pelayaran, kekuatan pelayaran Indonesia, kapal-kapal Indonesia sangat hebat, sangat bagus. Terbukti dengan adanya beberapa syair dari lagu Nenek Moyangku Seorang Pejuang yang diciptakan oleh Ibu Sud. Itu menyatakan bahwa nenek moyangku seorang pelaut gitu. Dari sana, selain itu ada dari situs dari Prasasti Bebetin yang berangkat tahun 818 Saka atau 896 Masehi. Di sana disebutkan ada undagi lancang. Kata lancang itu berasal dari palancang. Palancang itu sendiri adalah pajak yang berkaitan dengan perahu atau sampan. Berarti sudah sangat banyak rakyat Indonesia yang saat itu menggunakan perahu atau sampan sebagai sarana transportasi. Nah, dari sana muncul bahwa kekuatan pelayaran Indonesia itu tidak dapat dianggap remeh. Satu, ya. Yang kedua, dari teknologi kompas. Selain itu ada di Indonesia diuntungkan dengan adanya sistem angin di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa secara geografis dan astronomis kita terletak di khatulistiwa, ya, dari khatulistiwa itu yang menyebabkan adanya angin darat dan angin laut, kemudian adanya angin monsun atau angin muson yang bertiup periodik kurang lebih setengah tahun sekali. Jadi selama 6 bulan angin muson barat, 6 bulan kemudian angin muson timur, dan ini menyebabkan banyak pedagang yang tinggal di Indonesia karena adanya sistem angin. Nah, itu mungkin untuk lebih lengkapnya silakan kalian saksikan beberapa bukti-bukti otentik tentang adanya kehidupan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Baik teman-teman, bagaimana sajian materi kita kali ini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagai penutup mungkin walaupun kita mempelajari agama Hindu dan Buddha, tapi bukan berarti kita harus mengikuti ajarannya, bukan berarti kita harus melaksanakan ritual-ritual dari Hindu dan Buddha. Karena apa? Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kepercayaan mereka silakan mereka laksanakan, dan kepercayaan kita tetap inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Maka beruntung sekali bagi kita yang lahir dari orang tua muslim dan hidup di kalangan kelompok-kelompok muslim. Semoga kita tetap muslim sampai Allah memanggil kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.